حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin faghfir lana warhamna ajma'in ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita nikmat demi nikmat keberlangsungan hidup, sehingga dengan itu kesempatan itu kita jadikan untuk merubah diri kita, untuk merubah dan mengupgrade iman kita, pribadi kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat maghrib dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita masih dengan tema algoritma kehidupan. Ini merupakan part lanjutan dari pertemuan sebelumnya, tapi tetap kita bakal tetap di tema algoritma kehidupan. Malam hari ini jemaah sekalian Allah SWT, kita sekali lagi akan membahas diri kita. Kita akan membahas apa? Diri kita. Kita akan membahas pribadi kita, jiwa kita, personality kita. Jadi kita bakal membahas diri kita sendiri jemaah sekalian, dengan tujuan tentu untuk menjadi mawas diri kita, muhasabah diri kita masing-masing. Jemaah sekalian Allah SWT, kita ini satu, pribadi kita ini satu, jiwa kita ini satu, satu orang. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu keistimewaan jemaah sekalian. Allah katakan dalam kutipan surah At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sempurna, yang paling bagus, ahsani taqwim. Kita ini sudah diberikan jasad jemaah sekalian, sudah diberikan badan, jiwa, bentuknya satu. Sekali lagi ini mukadimahnya jemaah sekalian. Akan tetapi kadangkala bahkan sering terjadi kita ini merasa ada dua kepribadian. Ada dua kepribadian dari satu personality tadi itu. Satu orang, satu personality, akan tapi kita merasa ada mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Yang pertama jemaah sekalian Allah Ta'ala, kita pasti sering merasa disuruh untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, perbuatan-perbuatan kebajikan. Satu lagi, yang kedua, kadangkala kita juga disuruh dari diri kita itu untuk mengarah kepada amal-amal keburukan, hal-hal yang oleh Allah SWT larang. Unik jemaah sekalian. Jadi kita itu satu pribadi atau satu personality, tapi merasa kadangkala kita merasa menjadi dua kepribadian. Yang satu tadi adalah
menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, dan satunya lagi pribadi kita tiba-tiba ingin melakukan kemaksiatan. Yang pertama jemaah sekalian ta'ala, hal yang kemudian menyuruh kita untuk terus melakukan kebaikan itu didorong dalam hati kita. Dari hati kita itu bahwasanya ada iman yang tertanam di situ. Ada apa? Ada iman yang tertanam dalam hati kita. Adapun kemudian yang kedua, hal yang kemudian mendorong kita terus untuk melakukan kemaksiatan atau melakukan amal-amal keburukan, maka perhatikan, di dalam hati kita juga ada hawa nafsu yang tertanam di situ. Jadi tema kita malam hari ini adalah pribadi satu atau satu orang yang mempunyai dua kepribadian. Yang pertama, orang yang taat atau orang yang suka melakukan kebajikan, dan yang kedua adalah orang yang kufur atau yang maksiat, yang suka melakukan kemaksiatan atau keburukan-keburukan. Jemaah sekalian, Allah SWT, kita akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah An-Nazi'at ayat 41. Saya akan bacakan firman Allah SWT. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Artinya, dan adapun wa amma, dan adapun man, orang-orang khafa yang takut, maqam rabbih, berdiri di hadapan Tuhannya, wa nahan nafsa, maka dia kemudian menahan apa jemaah sekalian? Nafs, hawa nafsu, anil hawa, atau menahan diri dari anil hawa, dari hawa nafsu. Jemaah sekalian Allah SWT, saya akan bacakan lebih sempurna lagi. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia menahan dirinya untuk kemudian apa? Mengikuti hawa nafsunya. Anil hawa. Selaras dengan yang kita baca tadi di pertemuan atau di awal pembukaan tadi, bahwasanya jemaah sekalian ta'ala, kita itu ada berpotensi maksiat. Pribadi kita itu ada berpotensi maksiat, ada berpotensi melakukan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Cuma ada manajemennya, ada parentingnya jemaah sekalian, ada kiat-kiatnya, ada ilmunya, biar kemudian kita bisa wanahan nafsa 'anil hawa, kita bisa menahan untuk melakukan keburukan-keburukan itu tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ayat ini jemaah sekalian, kalau kemudian kita coba kerucutkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin yang saya bacakan tadi di awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami jadikan manusia itu, menciptakan manusia itu dengan ciptaan yang sempurna, ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan kami akan kembalikan, taruh itu manusia ke tempat yang paling apa? Asfala safilin, yang paling bawah. Satu. Yang kedua, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Akan tapi ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Enggak semua harus manusia itu setelah diciptakan bakal ditaruh kembali ke tempat yang paling bawah, empingnya neraka itu jemaah sekalian. Oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah kecualikan, ada yang dikecualikan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kita ini satu pribadi yang mempunyai dua kepribadian. Satu orang, satu personality, akan tetapi kita mempunyai dua kepribadian. Yang satu cenderung kepada amal-amal kebajikan atau amal soleh, dan yang kedua sebaliknya cenderung kepada amal-amal keburukan.
Tapi oleh Allah SWT sudah memberikan kita kiat-kiat dalam surah An-Nazi'at tadi ayat 40. Apa tadi? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, perjumpaan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah nantinya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mau bawa apa nanti kalau ketemu sama Allah SWT? Apa modalnya? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Modalnya adalah jemaah sekalian Allah adalah menahan diri sebisa mungkin untuk menjauhkan diri dari anil hawa, dari hawa nafsu. Jemaah sekalian Allah Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat ke-26. Mungkin dia punya Quran, dibuka. Ini yang kedua jemaah sekalian, di mana hawa ini, hawa nafsu itu selalu mengarah kepada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Sebagaimana firman Allah SWT, innan nafs la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh, mengarahkan kepada keburukan, kepada kejelekan-kejelekan, ya. Sekarang coba kita kutip firman Allah SWT dalam surah Shad ayat 26, di mana Allah SWT katakan kepada Nabi Dawud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Dawud, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai apa? Khalifatan fil ard, sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai khalifah di bumi. Fahkum bainan nas bil haqq. Maka berilah keputusan, berilah perkara yang apa? Bil haq. Hak di sini itu kembali kepada Allah, yang adil, ya. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, maka apapun keputusan, apapun yang dikeluarkan, peraturan, ya, itu harus apa? Bil haq. Fahkum bainana bil haq. Berilah keputusan yang memang itu orientasinya adalah untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk apa? Ini perintahnya. Wala tattabi'il hawa. Dan janganlah sekali-kali kamu ikutin hawa nafsumu dalam untuk apa? Membuat peraturan itu tadi, membuat keputusan itu tadi. Karena kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Gak dijamin jemaah sekalian Allah Ta'ala. Hatta itu nabi loh. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ini khusus untuk kepada Nabi Dawud. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Poinnya adalah kalau kemudian kita sudah diamanahkan untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi khalifah, maka gunakan jalan itu, gunakan gelar itu, gunakan posisi itu. Kalau kemudian kita punya peraturan, ya, punya wewenang, punya keputusan, maka fahkum bainana bil haq. Pakai keputusan yang adil, yang orientasinya itu satu-satunya adalah untuk kemaslahatan umat semuanya, bukan untuk kemaslahatan diri sendiri. Wala tattabi'il hawa. Dan ini ancamannya. Dan jangan kemudian sekali-kali kalian atau kamu Nabi Dawud mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Karena kenapa? Sesuatu yang keluar dari diri sendiri itu kadang enggak benar jemaah sekalian. Allah katakan fayudillaka an sabilillah, maka tersesat kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, itu kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, kalau tadi ayat ini khusus kepada Nabi Dawud, sekarang coba kita kutip ayat lagi yang berkaitan dengan hawa tadi itu, dengan hawa nafsu tadi itu, dari surah An-Nisa ayat 135. Ya, surah An-Nisa ayat 135. So, ayat ini jemaah sekalian, surah ini ayat 135 surah An-Nisa ini
Itu kalau jenengan sekarang punya HP, coba googling. Ayat ini itu ditempel di jalan atau gerbang menuju Fakultas Harvard University ya. Harvard University. Di fakultas apa? Fakultas Hukum. Coba aja dengan searching. Surah An-Nisa ayat 135 ditempel di depan pintu masuknya Fakultas Hukum di Harvard University atau Universitas Harvard. Coba jangan cek. Itu apa firman Allah Subhanahu wa taala? Kok sampai ditempel di sana jemaah sekalian? Kenapa kok kemudian ditempel di sana? Perhatikan, saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat ini jemaah sekalian khusus atau langsung oleh Allah, diksinya adalah untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang beriman. Tapi kok ditempel ke kampus yang notabene itu kampus orang kafir, Harvard ya. Saya akan bacakan dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian itu sebagai pemegang keadilan ya. Kalau punya jabatan tadi, kalau kita kemudian selaraskan tadi, pegang jabatan itu untuk berbuat adil. Kalau punya wewenang, pakai wewenang itu untuk memberi keputusan yang adil. Bil qisti syuhada'a lillah, syuhada'a lillah, dan menjadi saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena intimidasi dari pihak-pihak luar. Jadi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya? Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kalau kemudian jemaah sekalian di mata Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hakim atau menjadi saksi dalam sebuah pengadilan itu, kalau memang keputusan-keputusan itu merugikan diri sendiri, tetap kita harus berbuat adil, bahwa memang keputusan itu untuk merugikan diri kita sendiri. Sudah terbukti salah, tersangka, bukan terdakwa tapi tersangka, mentang-mentang itu terjadi di walau ala anfusikum, kalaupun terjadi di diri kita sendiri, awil walidain, atau kepada terhadap orang tua, wal aqrabin, apalagi kerabat-kerabat, masa dengan keputusan tadi itu kita bakal merubah keputusan merugikan menjadi menguntungkan kepada mereka? Salah jemaah sekalian. Maka kata Allah, iyakun ghaniyan aw faqira. Kalau orang yang terdakwa tadi itu, entah dia mau ghaniyan, mau kaya kek, au faqiran, mau miskin kek, fallahu aula bihima. Tetap semuanya itu kembali kepada Allah. Allah yang lebih tahu kemaslahatannya. Yang penting tadi perintahnya adalah kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Tetap pegang itu berbuat adil kalau punya keputusan, kalau dalam suatu pengadilan, kalau keputusan itu kemudian merucut pada diri kita, kepada orang tua kita, keluarga kita, kalau itu merugikan mereka, tetap harus dirugikan, siapapun itu. Jadi nggak ada istilah sogok menyogok itu dalam pengadilan jemaah sekalian. Ini kemudian yang ditempel dalam di depan pintu masuk Fakultas Hukum di Universitas Harvard itu. Saya akan bacakan lagi lanjutannya. Apa tadi? Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Ingat perintahnya lagi, wala tattabi'il hawa. Lagi-lagi jemaah sekalian, ini perintahnya, larangannya adalah apa? Jangan ikuti hawa nafsu. Tadi Nabi Dawud juga dikatakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Sekarang di surah An-Nisa ini wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu kalian dalam membuat keputusan tadi, sehingga itu yang an ta'dilu, enggak jadi adil kita jemaah sekalian. Itu tadi. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu
kalaupun kita punya posisi tadi sebagai saksi, ya, kita nggak mau jadi saksi, kita bisa memutarbalikkan fakta, memutar kata-kata, mempermainkan kata-kata, yang fakta ditutup, justru yang non fakta malah dibuka di halayak. Katakan Allah katakan apa? Fa innallah kana bima ta'maluna khabira. Maka hati-hati, Allah itu sungguh mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jemaah sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian yang ditempel sekali lagi di depan pintu masuk fakultas hukum di Harvard University, sehingga ada orang kemudian bertanya, kok ini yang ditempel gitu? Kok bisa ayat ini yang ditempel gitu? Sehingga mereka menjawab pertanyaan itu dengan apa? Setelah kami mengkaji ulang, setelah kami meneliti, ya, memilah sumber-sumber ataupun referensi yang sesuai konteks hukum dan keadilan ini, yang betul-betul adil ternyata cuma di Al-Quran ini. Ini non muslim, ini orang-orang tidak beriman dengan kita, dengan Allah SWT yang apa? Yang mengkaji ini. Mereka pintar sebenarnya sekalian. Tapi itu kembali lagi, mahalnya iman itu di situ. Akal itu dipakai sama mereka, cuma imannya belum masuk, ya. Ini bukti iman tuh mahal sekali jemaah sekalian. Sampai mereka tuh tahu gitu. Jadi kalau jenengan lihat itu, googling ya, saya juga belum pernah ke Harvard masalahnya. Cuma ada 3 yang ditempel di sana sebagai sumber, ya, sebagai acuan, patokan, tolak ukur dalam berbuat adil atau membuat suatu keputusan, ya. Yang pertama itu Saint Augustine of Hippo, ya. Yang kedua itu Piagam Magna Carta, ya, Magna Carta. Dan yang ketiganya ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 135, dan ini yang paling logis, yang paling masuk akal. Enggak ada orang pihak pertama, kedua, ketiga yang benar-benar diuntungkan dan dizolimi, enggak ada. Ini sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka salah, maka terbukti salah di situ. Tidak bisa dipermainkan. Maka ini yang menjadi acuan mereka dalam buat sebuah keputusan. Pertanyaannya jemaah sekalian, acuan kita dalam buat keputusan yang baik, adil itu apa kira-kira? Sedangkan mereka yang tidak beriman aja bisa. Kenapa kita kalau ini wanahan nafsa anil hawa tadi itu, kita sebenarnya jemaah sekalian, memang ini sudah menjadi lumrah, ya. Sifat karakter manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau yang kita bahas malam ini itu adalah 2 kepribadian yang beda dari satu orang yang sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Tadi pembukaan kita itu apa? Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita sudah diberikan kesempatan demi kesempatan, hidup demi hidup, umur yang panjang, umur yang berkah. Sampai hari ini maghrib ini jam berapa ini? 18.26, kita masih bernafas. Ini kalau kemudian dari tazkiyah, kacamata tazkiyah kita bicara jemaah sekalian, ini luar biasa nikmatnya jemaah sekalian. Bukti kalau kita itu wanahan nafsa anil hawa, kita ternyata masih standby di masjid. Itu sudah wanahan nafsa anil hawa, kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak keluar dari masjid. Ini salah satu contoh. Monggo yang mau keluar dari masjid, mungkin ada uzur, enggak apa-apa. Akan tetapi ini adalah bentuk praktik dan aplikasi ternyata. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, itu ada dari masing-masing kita. Yang tadi mungkin kita habis kerja, langsung ambil wudu, masuk ke masjid, habis itu salat tahiyat masjid, salat qabliyah maghrib, salat maghrib berjamaah, salat ba'diyah maghrib. Niatnya mau kajian setelah maghrib. Akan tapi belum bisa wa nahan nafsa 'anil hawa, kalah dia. Keluar karena lapar atau kena hal-hal yang sia-sia mungkin. Ini termasuk wanah nafsu anil hawa, belum bisa. Maka kan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wa amma man khafa, ini contoh aja Mas sekalian. Jadi jangan bersat sini. Wa amma man khafa maqama rabbih, patokan kita itu kalau kita ingat kita sudah diberikan nyawa, kita sudah diberikan kesempatan, umur yang panjang. Terus kalau mau ketemu wa amma man khafa maqama rabbih, takut dia jemaah sekalian kalau ketemu sama Allah itu apa yang mau dibawa, apa yang jadi modalnya. Ya minimal kata Allah, kami sudah memberikan kamu akal, pikiran dan hawa nafsu, tinggal di handle aja, tinggal di manajemen aja. Wa nahan nafsa 'anil hawa, tahan itu jemaah sekalian. Hawa nafsu itu
Inna nafs la'ammaratun bisu, memang betul-betul mengarah kepada kejelekan. Dan biasanya jemaah sekalian, ini kalau dari ilmu psikologinya, kita jemaah sekalian, patokan iman kita lagi baik, lagi sehat, itu bisa dilihat dari tutur kata kita. Betul? Ini harus benar-benar menjadi acuan jemaah sekalian. Mohon diperhatikan. Kondisi iman kita sehat enggak sehatnya itu bisa terpancar dari apa yang keluar dari mulut kita, tutur kata kita, lisan kita. Kalau dikit-dikit toksik ya, ngomong sebut nama-nama hewan ya, atau lain sebagainya yang kata-kata buruk, itu pasti sudah menjadi gambaran dari kondisi imannya dalam dirinya. Seperti yang kemarin yang lagi rame itu jemaah sekalian, ada kemudian tokoh yang di depan khalayak sebut ngomong toksik ke salah satu jamaahnya, tukang jual es itu, dengan omongan yang menurut kita itu nggak pantas disampaikan dalam forum massal atau khalayak rame begitu. Apalagi itu tujuannya dakwah, sholawat, nggak pantas jemaah sekalian. Biasanya hal-hal tersebut itu spontanitas sifatnya, nggak pernah direncanain. Saya mau ngomong baik-baik nggak pernah, spontan semuanya. Itu karena pembiasaan. Dan satu lagi, itu adalah bagian gambaran dari kondisi iman kita dalam diri kita itu. Makanya kalau orang beriman, saya sering sampaikan, kalau kacamata iman itu cuma sekalian kalau bicara, ini kalau tersandung batu itu bukan nama hewan yang disebut. Tersandung kaki kita ini di jalan, jatuh, aduh, astagfirullah, innalillah, ya Allah, itu yang keluar. Ini menggambarkan kondisi imannya. Jadi sudah terbiasa zikir itu. Jadi entah dia mau senang, tiba-tiba dikasih rezeki oleh Allah, min haitsu la yahtasib ya, dari arah-arah yang tidak disangka, alhamdulillah. Ini spontanitas ya mas sekalian. Enggak langsung bilang terima kasih ya Bapak gitu. Alhamdulillah dulu gitu. Jadi ini hubungannya dari kacamata tazkiyah ya. Jadi kacamata iman itu penting mas sekalian. Perlu kita resapi. Jadi bukan dari hubungan sosial kita dengan orang-orang, enggak, ini hubungan kita sama Allah. Kalau kita sering baca Quran, lisan kita itu kalau ngaji lagi mas sekalian terbiasa. Bahkan saya sering sampaikan juga, guru-guru kami itu cuma sekalian yang mengambil sanad, bacaan tajwidnya sudah masya Allah ya, qiraahnya itu saking mereka sering ngaji, kalau ngomong sama orang pakai bahasa daerah atau pakai bahasa Indonesia itu fasihnya juga ke bawah. Misalkan bilang nama saya Azmi, itu kalau dipanggil ya Azmi, enggak, tapi apa, pakai ain, ya Azmi. Nah sebegitunya cuma sekalian. Ini contoh. Atau misalkan Abdul Razak gitu, nggak bilang Abdul Rojak, Abdul Razak kok, ada kol-kolahnya di akhir. Itu contoh cuma sekalian. Saking pembiasaan dalam kalimat-kalimat thayyibah itu sering praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sekali lagi menjadi gambaran kondisi iman kita. Sebaliknya, kalau orang kemudian terlalu mengikuti hawa nafsu, dikit-dikit toksik omongannya, ya, atau baru kemudian berada atau duduk di majelis taklim tiba-tiba kabur dengan tidak ada udzur syar'i, itu pembiasaan seperti itu harus dikurangi. Karena kenapa? Eman. Sayang kalau fadilah yang kita ini selagi catatannya kalau tidak ada udzur syar'i, hal-hal yang mendadak, yang urgent ya. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang fadilah, tentang Allah sudah memberikan kita arahan, ini loh yang baik, ini loh yang benar, ini pahalanya, keutamaannya, fadilahnya besar, serbu jemaah sekalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hayo segera kata Allah itu. Cepat-cepat ambil itu. Balik kepada Allah SWT. Kalau sudah azan, hayya 'alas shalah, ambil air wudu. Bukan malah ke kafe, ke warkop. Ada waktunya jemaah sekalian. Kita ini sebenarnya kalau kerja itu bukan menunggu waktu check in check out, itu enggak. Sholat sebenarnya jadi pembatas itu. Iya. Jadi kerja itu anggap sebagai aktivitas harian kita. Sholat itu
menjadi pokoknya. Jangan menjadikan sholat itu hal-hal yang remeh ya, apalagi zaman sekarang ini jemaah sekalian. Kata Nabi dalam kutipan hadis itu, akan datang zaman di mana waktu itu bakal terasa cepat. Ya, yang setahun rasanya seperti 5 bulan, yang 5 bulan yang terasa seperti sebulan, yang sebulan terasa seperti seminggu, yang seminggu terasa seperti sehari, sehari terasa seperti baru saja. Bakal datang zaman itu, kata Nabi, bakal tiba zaman itu, terus bakal semuanya tuh mobilitasnya tinggi, mobile sekali. Jadi tiba-tiba sekarang kita lagi di Al-Falah, nanti sudah di Lamongan, nanti sudah di Jakarta, bahkan ke Dubai. Mobilitas orang itu tinggi, cepat sekali. Kendaraan berbagai macam rupanya, berbagai macam kecepatannya. Kalau kata Rasul, kalau sudah terjadi fenomena seperti itu, maka perhatikan, fitnah, hoax, berita-berita yang belum benar adanya itu bakal menyebar. Itu bakal menimpa siapa saja, tak terkecuali kita jemaah sekalian. Kalau kita benar-benar tidak bisa punya tameng membackup diri kita, tentunya dengan apa? Satu, sholat. Sholat itu hal yang sangat-sangat fundamentalis. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, sholat. Dan yang kedua, jadikan kebiasaan baik itu menjadi tolok ukur ending hidup kita. Paham? Satu, sholat, udah itu aja. Yang kedua, jadikan kebiasaan baik itu menjadi tolak ukur ending kehidupan kita. Happy ending atau bad ending itu tergantung pembiasaan yang kita lakukan sebelumnya. Husnul khotimah, su'ul khotimah itu tergantung pembiasaan yang kita lakukan sebelumnya. Contoh tadi, kalau kita kesandung batu, ya, ucapkan astagfirullah, innalillah. Biasakan jemaah sekalian, biasakan. Karena ini bentuk kita manajemen hati kita itu, tazkiyatun nafas. Kita kan lagi bicara masalah hawa nafsu. Gimana cara kita kemudian mengatur pribadi kita, hawa nafsu kita, kalau ada masalah, kalau ada musibah, bahkan kalau ada rezeki, apa yang harus kita ucapkan terlebih dahulu, apa yang harus kita lakukan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus kita lihat. Sehingga dengan action tadi kita bisa melihat kondisi iman kita dalam diri ini, sebagaimana ucapan kita yang keluar. Allah katakan, "Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kita tuh sudah dikasih fasilitas berupa apa? Sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati nurani jemaah sekalian. Kita bisa melihat mana yang buruk, mana yang benar. Tinggal kita bisa mencerna itu. Tinggal kita apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau memang itu baik, pakai, kerjakan. Kalau buruk, tinggalkan. Hal seperti ini menjadi pembiasaan, akhirnya kita bisa menemukan ending kehidupan kita itu seperti apa. Kita meninggal dalam husnul khotimah, orang itu berarti sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan kebaikan sebelumnya. Kalau husnul khotimah, sebaliknya, sudah tahu itu buruk, tetap dikerjakan. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Sudah tahu yang terdakwa tadi itu salah, cuma karena 1 M tiba-tiba masuk ke rekening, wala tattabi'il hawa. Jadinya apa? Enggak adil dia sekalian. Siapa yang diuntungkan? Ya mereka. Yang aturannya salah malah dibenarkan. Seperti itu. Itu yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi jemaah sekalian, ta'ala, ayat yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita kaji dalam surah yang pertama surah An-Nazi'at, terus yang kedua dalam surah Shad, yang ketiga dalam surah An-Nisa, itu semuanya berbicara, salah satu atau diantaranya adalah berbicara tentang bagaimana kemudian kita bisa memanajemen hati kita untuk mentazkiyah diri kita
nafsu kita. Kita ini sekali lagi Mas kalian satu orang yang tunggal. Kita ini satu kok. Cuma pribadi kita ini yang kadang-kadang berubah. Kalau kemudian kita oleh Allah kasih ujian musibah, kita ngeluh, itu sudah lumrah. Cuma coba kata Allah, coba deh. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dikit-dikit tahan nafsu untuk mengeluh itu. Begitu. Saya kira itu jemaah sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistimewaan dalam kebaikan, sehingga dengan itu kita bisa menjadi qudwah terhadap siapa? Terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita, sehingga dengan itu kita bisa menemukan ending yang baik atau husnul khotimah dari kehidupan kita. Saya mohon maaf, mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.